lensa racun buat para pengguna APS-C. Viltrox Evo, apakah bagus? Ikuti kita bahas. Selamat datang di Celeste Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bahas salah satu lensa racun dari Viltrox yang punya harga affordable, yaitu adalah Evo Series 75mm f1.8 yang ini buat Fujifilm X-mount. Buat Sony itu ada opsinya, buat Nikon harusnya juga bakal menyusul gitu ya. Kalau buat Canon ya sudahlah, kita tahu Canon seperti apa sama mounting third party. Nah, buat harga dari si lensa Viltrox Evo yang satu ini buat APS-C itu harusnya ya, kalau kita konversiin aja itu di 6 jutaan. Kalau sekarang gua cek itu di 5,8, tapi harusnya masuk Indo tuh pasti di 6 jutaan kayaknya gitu ya, dan nggak bakal lebih mahal juga dibandingin Evo yang untuk full frame-nya. Dan dari pengalaman gua setelah nyobain lensa yang satu ini, gua bisa bilang di lensa wajib banget lu pertimbangin dan wajib banget lo tungguin kalau udah ada di toko online. Dan sebelum mulai videonya, gue pengen sponsorin diri gue sendiri dulu gitu ya. Kalau kalian mau belajar pakai kamera Fujifilm yang instan, easy, cepat, langsung saset buat konten, cek aja di Bosan di Kelas tadi, karena di situ tuh ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat konten yang easy dan cepat. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar yang instan, tapi kalau kalian nggak setting kameranya nggak bakal jadi instan juga. Langsung cek di bosandikelas.id. Oke, kita mulai pembahasannya soal si Viltrox 75mm f1.8 Evo ini. Buat kalian yang belum tahu, Viltrox itu sebenarnya udah ada atau udah punya lensa 75mm juga buat APS-C, tapi di lini Pro-nya mereka dengan bukaan di f1.2. Itu lensanya cakep banget gambarnya. Waktu itu kita pernah pakai buat kreatur juga, bikin slow-mo Erwin lagi naik motor suron gitu ya. Itu bisa menghasilkan gambar yang bener-bener the best banget. Tapi ada satu kurangnya dari lensa itu yang secara pribadi gue gak prefer lah buat pakai lensanya, karena ukurannya itu cukup gede dan juga cukup berat. Jadinya kalau dipakein kamera APS-C compact kayak contohnya mungkin SS20, SM5 gitu-gitu ya, itu kurang nyaman di penggunaan. Dan sekarang dia bikin nih 75mm f1.8 memang gitu ya, f-nya beda, tapi dengan ukuran yang lebih compact dan gambarnya itu bisa bagus juga kayak si 75mm Pro-nya dengan harga yang lebih murah. Dan gue jadinya merasa Viltrox itu kayak nyikat jajarannya sendiri. Tapi sebelum masuk ke pembahasan gambarnya, kita lihat build fisiknya dulu aja nih ya. Ini gue lepas aja, nggak apa-apa lah ya gitu. Nih, kalian bisa lihat untuk build fisiknya, dia kelihatan solid banget. Memang tidak fully metal gitu ya, masih ada berasa plastiknya, tapi ini solid banget. Kalau kita bandingin sama Viltrox R, ini jauh lebih profesional, tapi ini tidak seprofesional yang Viltrox Pro. Tapi plusnya tadi, ini ukurannya cukup compact. Buat fitur untuk di Fujifilm XF ini gitu ya, buat mounting Fujifilm, ya agak disayangkan dia cuma ada ring aperture aja, dan di sini feel-nya itu clicky. Ini agak menyebalkan karena kalau kita lihat yang Sony itu dia punya custom button. Oke lah, kalau custom button di Fujifilm mungkin nggak bisa diatur di kameranya gitu ya buat di lensa. Tapi di Sony itu punya switch autofocus, manual focus. Kalau misalnya kalian mau bilang, tapi bang kan di Fujifilm itu punya switch autofocus, manual focus di bagian depan sini nih. Nggak semuanya. Kayak ini aja nih nggak ada nih kan. Kalau gua mau ganti autofocus, manual focus itu harus gua atur dari kameranya. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau Viltrox buat Fujifilm itu menyediakan juga autofocus, manual focus buat body Fujifilm yang nggak punya fitur AFMF di bagian depan ini, bakalan bagus banget. Kemudian yang kedua, switch buat declickable aperture itu nggak ada di sini ya. Kayak tadi kalian lihat, di Sony ada, menyebalkan banget. Dan satu hal lagi soal weather shield, gua lupa mention gitu ya. Jangan khawatir, di sini dia udah weather shield juga, tapi untuk sealingnya warna hitam. Fuji beda sendiri gitu ya, dia warna hitam. Kalau di Sony dan juga Nikon itu warnanya beda, merah warnanya. Tapi ya meskipun ada diskriminasi fitur antar mounting Fujifilm dan juga mounting lainnya, ya udah nggak apa-apa. Gue udah cukup seneng. Di sini dengan dia punya form factor yang lebih compact, looks-nya profesional juga, dipasangin SS20 bisa seganteng ini aja udah bikin gue seneng. Dan belum lagi tadi, harganya itu bisa lebih murah dibandingin Viltrox Pro-nya mereka di 75mm juga. Oke, lanjut lagi. Gimana soal kualitas gambar dari lensa yang satu ini? Ikuzo kita bahas. Yang udah pasti dengan
dengan lensa di focal length segini 75mm, di APS-C bukannya gede di f1.8, ini buat potret udah otomatis enak parah. Tapi selain untuk potret, kalau di SM Media itu gue juga ada ngetes buat ngambil talking head madep ke background hijau sana. Itu jarak Erwin dan juga background yang ada di belakang nggak terlalu jauh, tapi dia bisa memberikan bokeh yang sangat dalam karena dia focal length-nya cukup tele, bukannya 1.8 tadi gede gitu ya. Itu bokehnya masih dapet banget dan gua suka sama hasil gambarnya. Dan selain penggunaan untuk A-roll di studio dengan lensa 75mm f1.8 ini, gue juga ada pakai buat B-roll Insta360 Luna Ultra. Kalau kalian belum nonton videonya silahkan dicek aja, udah tayang gitu ya. Itu produk yang racun juga, tapi balik lagi ke lensanya. Di B-rollnya tersebut gua bisa ngambil beberapa close up dari produknya, yang dimana berarti minimum focus distance dari lensa ini bisa cukup deket. Dan gua seneng banget karena dengan 75 ini gua bisa menciptakan gambar yang lebih ke isolate backgroundnya gitu ya, bisa lebih tight, bisa lebih fokus ke detail produk yang gua inginkan. Dan kalau kalian lihat bokeh-bokeh yang gua ambil waktu ngambil Insta360 Luna Ultra di luar gitu ya, kalian bisa lihat bokehnya, sparasinya sama Wowo dulu aja itu bisa kelihatan cakep banget. Kemudian pas ke belakang ke area pohonnya itu juga bisa lebih mantap lagi. Ya pokoknya ini lensa kalau penggunaannya kalian nggak cuma potret aja buat wedding atau intinya foto-foto potret model, kalau kalian ada penggunaan kayak kita juga bisa juga pakai lensa yang satu ini. Dan kalau kita ngomongin soal autofocus juga gua nggak ada isu ketika pakai Fujifilm X-S20, waktu itu juga pakai X-A2S, XM5 juga gua ada tes, itu nggak ada isu. Lancar jaya mau dipakai foto ataupun video, dan gue yakin bakal bisa lebih baik lagi kalau body yang kalian pakai itu adalah Sony gitu ya. Kalau gua ngeliat review-review luar aja ketika dipakein di body Sony dengan si lensa Viltrox ini, itu mereka juga tidak mengalami isu sama sekali. Jadinya udah top buat autofocusnya. Dan kalau kita ngomongin lebih detail lagi soal chromatic aberration dan color fringing-nya, di ST Media ini nggak mengalami hal tersebut. Ya at least yang mengganggu banget gitu ya ketika ngambil foto atau video itu nggak ada, kita nggak kenotis sama sekali selama kita ngambil gambar. Gua ada contoh ngambil gambar si Wowo, foto itu belakangnya background pohon gitu. Harusnya kalau misalnya dia performa buat mengatasi kromatiknya itu jelek, itu bakal kelihatan di pinggirannya gitu ya. Garis ungu, kayak garis hijau, garis agak kebiruan gitu, itu harusnya kelihatan gitu ya. Dan di sini tidak ada. Tapi bukan berarti 100% nggak ada. Di sini dia nggak bawa tagline Apo kayak di Evo buat full frame-nya mereka yang 35 dan juga 55mm. Dan ketika gua ngecek di Christopher Frost sebagai referensi aja, itu dia ada ngetes buat chromatic aberration atau color fringing-nya itu madep ke jam yang biasa diambil. Itu detail-detailnya kalau di pixel peeping banget masih ada gitu ya, di pinggiran-pinggiran yang bagian kontras itu masih kelihatan warna biru gitu. Tapi at least kalau di SM Media, di penggunaan yang kita lakuin itu nggak ada. Dan kalau kita lanjut ngomongin soal flare dan ghosting dari lensa yang satu ini juga bisa memberikan performa yang baik. Ya kalau misalnya ke matahari udah jelas gitu ya, flare-nya bakal lumayan kacau karena itu nggak bisa kalian kontrol. Tapi kalau kalian ngambil photoshoot di studio lagi posisi backlight, itu bisa memberikan performa yang baik. Ketajaman, kontras warna itu bagus dan juga tidak ada shifting. Lo bisa lihat aja hasil-hasil gambar yang kita ambil. Dan untuk ghostingnya gitu ya, itu masih ada. Tapi menurut gua nggak mengganggu dan ini preferensi ya. Sebenarnya ada orang juga yang suka dengan karakter ghosting yang rame biar kelihatan sinematik. Tapi di sini dia bentuknya kayak titik gitu aja. Dan terakhir soal vignette dan distorsi. Untuk distorsi dia gue bisa bilang zero distortion gitu ya. Dia bisa memberikan performa yang bagus banget buat ngatasin distorsi-distorsi yang melengkung atau agak nyembung gitu. Di sini nggak ada gitu ya, bisa ngambil garis lurus. Tapi kalau untuk vignette seperti biasa, Viltrox kalau dibukaan terbesarnya di f1.8 itu vignette-nya masih cukup berasa. Dan semakin kalian tutup bukaannya di f4 itu baru bener-bener hilang kalau di lensa ini. Kesimpulannya dari yang udah gue cobain, lensa yang satu ini dari harga yang diberikan, kalau tadi kita konversiin aja di 6 jutaan, itu bisa memberikan performa yang sangat baik untuk kualitas gambarnya. Gak cuma di Fujifilm ini aja, gue udah ngeliat yang pakai Sony juga gitu ketika pakai lensa ini, itu bisa memberikan gambar yang bagus juga. Tapi ya buat kalian para pengguna Fujifilm, jangan sakit hati kalau ada beberapa fitur yang hilang dari lensa ini gitu ya. Kalau dibandingin sama mounting Sony-nya, kayak tadi gue bilang switch declickable aperture itu tidak ada, kemudian untuk switch auto manual focus itu juga nggak ada. Di Fujifilm ya udah begini aja. Tapi intinya buat pengguna APS-C ini wajib banget buat kalian tunggu dan wajib banget kalian pertimbangin masuk di wishlist kalian sebelum lensanya digoreng. Kalau digoreng sih jarang ya, biasanya angus ya.
Ini wajib banget. Viltrox Evo 75mm f1.8. Dan mungkin itu aja buat videonya. Semoga bisa jadi referensi kalian. Semoga bisa ngisi waktu kalian. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Kalau kalian keracunan, ya bisa cek aja tag link produk kalau udah ada produknya di online gitu ya. Kita bakal taruh di tag link produk di bawah. Tapi ya sampai video ini dibuat belum ada. Itu aja. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Setiap ending ya. Jangan lupa buat berkarya.